perjalanan ibadah pada saat melakukan perjalanan. Nah, kali ini saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh bintang tamu kita. Nah, di sini bintang tamu kita akan sharing dengan kalian tentang perjalanan beliau pas mendaki, traveling ke air terjun, dan traveling ke berbagai tempat. Sebelumnya kita akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar nggak biar tahu ya. Tahu ya, siapa. Ya, biar tahu. Jangan lupa follow IG-nya ya. Siapa? Jangan lupa Silakan. follow IG-nya Alvin_09. Nah, ya itu nama IG-nya, guys. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvin dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya sekarang semester 5. Oke. Ini kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya ya seperti biasa. Sibuk rebahan. Kuliah, rebahan, Ya, jalan itu ke saja sana kesibukannya, sini, guys. traveling ke sana sini, Menghabiskan uang. menghabiskan Nah. uang, menghabiskan waktu. Tapi tidak menghabiskan waktu, memanfaatkan waktu Biar dengan nggak stres gitu. berjalan-jalan, Ya, dan biar tidak nggak stres. stres. Karena tugas kita menumpuk, guys. Jangan kuliah aja, tapi harus Ya. kita harus imbangi. Ya. Jalan boleh, tapi harus ingat kuliah. Oke. Nah, yang kita mulai aja ya. Ya. Nah, ini abang pernah, kita panggilnya abang aja ya guys ya, biar nggak kaku. Nah, abang Alvin pernah traveling atau jalan-jalan kemana aja? Kalau untuk cerita ke pengalaman ya sih, ya pengalaman alhamdulillah kalau sekitaran Bengkulu, sekitaran Sumatera ini alhamdulillah udah banyak. Kalau untuk perginya ke traveling ke Pulau Tikus, ke air terjun Curug 9 yang berada di Uni 1 Bengkulu Utara. Kalau gunungnya ke Lebong itu Bukit Fabes, ke ada gunung satu lagi apa namanya, Gunung Singa-Singa itu yang di Lebong. Yang udah tuh Bukit Kaba, yang paling jauh itu Gunung Dempo yang berada di Pagar Alam. Ini kan traveling tuh perjalanan jauh kan ya. Nah, pada saat melakukan perjalanan otomatis kan ibadah nih. Nah, terus tuh pas ibadah kan dengan azan gitu. Nah, itu sholatnya gimana? Yang pastinya kami tidak meninggalkan ibadah walaupun kami sedang berjalan, kami tidak meninggalkan ibadah masih berjalan. Dan kami kalau itu lihat kondisinya, waktunya. Misalnya perjalanannya jauh seperti ke Dempo itu makan waktu dari utara itu kami itu dari Bengkulu ke itu 7 jaman kan. Jadi berangkat itu sampai zuhur, sholat dulu di Pagar Alam. Nah, baru kami melanjutkan pendakian 8 jam itu, pendakian dari jam 5 sore sampai jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12 malam baru kami nyampe di atas gunung itu. Jadi yang kami tentunya harus membawa alat sholat seperti pakaian bersih, sarung, dan kalau untuk sejadahnya kami bisa menggunakan karpet. Oh iya, ini kan kalau mandi tuh nggak mungkin kan, tapi yang penting badan kita tuh bersih gitu, baju ganti, Iya. terus ganti semua. Nah, jadi Harus, sholatnya tuh enak gitu kan. Kalau bisa bawa parfum sih. Nah, iya. Tapi parfumnya tuh yang bisa bawa sholat. Iya, yang bawa Ada nggak sih? sholat. Ada. Asal yang penting kita keadaan bersih. Harus sebelum berjalan itu kita lihat kondisi waktunya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk itu sholat dulu, sholatnya kita di perjalanan, maka kita harus membawa pakaian ganti dan alat-alat sholat. Ya, ini terus tuh juga kalau misal kita di perjalanan nih kan, pakai motor atau mobil, kalau sekiranya itu nggak terlalu jauh, kita bisa stop dulu kan. Iya, di kita tempat bisa berhenti ini, karena ke tempat ibadah gitu. alhamdulillah selama ini kami belum ada menggunakan seperti batu, ada menggunakan debu-debu Ya, untuk sholat. ya Karena biasanya orang masih menggunakan banyak masjid-masjid, musola-musola di dusun, di perjalanan kan. Bisa berhenti dulu untuk sholat. Kadang kalau perjalanan jauh kami menggunakan mobil itu, kami bisa berhenti sholat, kami jamak sholat dari zuhur ke asar. Ini terus tuh kan abangnya pernah nge-trip lah ke air terjun misal. Nah, itu sholatnya gimana? Atau pergi ke sana tuh nggak dalam waktu sholat gitu? Kalau itu sholat kami sholatnya itu saat memperkirakan waktu, Kak.
kami sholat di sana. Sholat di sana juga yang ya sholat di sana menggunakan sejadah dan sarung, pakaian bersih. Oh ya, biasanya di sana tuh juga tersedia tempat sholat kan. Iya. Masalah wudhunya itu Kalau- kan airnya bersih. Iya, airnya bersih. Yang susah itu sih ya di pendakian Kak sholatnya. Kalau pendakian itu kita harus memanfaatkan air seadanya. Mungkin kalau kita tidak ada air yang kita bawa tidak cukup kan untuk sholat, mungkin kita di atas itu ada air ngalir. Kalau air ngalir tidak ngalir lagi di atas, mungkin memanfaatkan air yang tergenang. Air tergenang itu air yang bersih Kak. Ya, Pasti siap kan di gunung pegunungan itu tidak apa tuh jarang tersentuh oleh tangan manusia. banyak gitu. air di sana. Mungkin untuk seperti kami cuci muka, pagi-pagi bangun kan untuk gosok gigi, kami pasti bawa sikat gigi itu untuk bersih. Nah, menggunakan pakaian ganti yang kita bawa itu untuk sholat itu untuk sholat. Ini terus ada nggak ini pengalaman abang buat apa tuh traveling nih? Iya. Nah tapi berkesan gitu, misal memperingati hari apa atau Yang- menemukan hal-hal Oh, baru iya. dalam sejarah gitu. Yang paling berkesan itu waktu pertama pendakian saya sama abang saya yang diajak kan. Awalnya saya dulu apa sih mendaki, capekin badan Iya. kan, pergi ke hutan-hutan gitu ya Tapi kan. nggak tahu aja itu. Iya. Dari capeknya itu banyak Dari sekali. lelah itu banyak ceritanya. Mm. Akhirnya saya menemukan dalam perjalanan pendakian itu dari lelahnya itu banyak cerita, pengalamannya, momennya tentunya. Itu saya pertama sama abang saya kan ke Bukit Kaba waktu saya tamat SMA liburan. Itu kami PP itu berangkat pergi ya? pulang pergi, tidak nginap di Bukit Kaba. Jadinya itu saat pendakian itu saat tahun baru Islam. Nah, di sana tuh di atas kan pasti tahun baru Islam ada orang yang bayar hutang. Bayar hutang itu ibaratnya nazar. Iya. Iya kan? Nazar Nah. kan harus dibayar. Harus dibayar nazar itu kan hutang karena itu. Nah, di sana di atas itu di dekat di bawah kaki 1000 di tangga 1000 itu ada yang motong kambing, makan-makan. Jadi setiap orang yang mendaki pasti dikasih makan, ditawarkan makan, harus makan itu. Jadi kita kenyang di sana makan gratis itu kan. Enak itu caknya. Jadi saya rekomendasi kalau mau daki tahun baru Islam itu banyak orang yang bayar hutang kawan-kawan. Di mana tuh? Di Bukit Kaba, Kawah Curup ya? di Curug. Oh, nah ya guys, boleh ke sana ya. Ini terus apa ya? Selain itu ada lagi nggak? Pengalaman menarik. Ya. Kalau pengalaman menarik itu yang perdana saya Kak ke laut, traveling ke laut ya, jalan ke laut itu. Wah, Banyak laut banget guys. asli itu awalnya saya itu sama kawan-kawan nggak belum pernah naik kapal ya kan, naik kapal tiba-tiba kata orang ada lagunya tuh naik kapal besar nggak punya uang, naik kapal kecil takut goyang-goyang. Ternyata benar ini guys, naik kapal kecil beneran saya itu sama kawan-kawan, ada dia aja itu naik kapal nelayan. Itu kami bukan di arah Pelabuhan kan, bukan resmi kan, kapal nelayan yang berada di SMK 3 Bengkulu Tengah di arah utara itu. Nah dari situ kami mulai perjalanan 2 jam sampai ke Pulau Tikusnya. Itu aduh sekali goyang kapal itu rasanya kita mau mati di tengah laut itu. Untung nggak mati ya Untung kan? nggak mati alhamdulillah. Tapi kapal itu akhirnya saya sampai selesai dari berangkat sampai awal karena diceritakan sama pengalaman kapal itu tidak akan tenggelam, pasti dia akan mengembang itu. Nah, jadi jangan takut. Tapi Santai, jangan panik. santai, jangan panik. Kuncinya itu jangan panik. Kalau kita panik orangnya, dah. Makin jadi-jadi. Iya. Itu perginya dari jam berapa bang? Kalau Sampai itu jam berangkat kami pagi itu. Berangkat pagi, rencana kemarin 2 kapal kan, jadi satu kapalnya itu rusak, satu kapal nelayannya jadi Itu kami orang berapa? berangkat satu kapal kecil itu 12 orang. Oh, berarti rame ya? Ramai. Kalau kapal kecil dia itu tidak kecil, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar sih. Tidak seperti kapal yang kita yang di Pelabuhan yang pergi resmi yang ke Pulau Tikus. Itu kapal nelayan yang lumayan besar lah. 12 orang kami itu bawa bekal, bawa makanan, bawa pop mie di sana, bawa pancing itu mancing. Rekomendasi Banyak ke sana, guys. pancing. Di sana juga ibadahnya mudah, kita tidak seperti di gunung. Di gunung kan tidak ada tempat, kadang ada gunung yang tidak ada tempat ibadah kan. Berarti ada Kalau kita musola bawa- di sana ya? Di sana ada rumah, Oh. udah ada rumah. Berarti
berarti ada penduduk besar. ya? Iya, bisa kita nginap tidur di rumah sana. Udah besar sih, lebih besar dari rumah kita kadang itu malah diomong kalau diomong kan. Oh, berarti ada penduduk Ada. tapi tidak banyak Jadi gitu. tidak banyak orang-orang Oh, yang mau nginap di sana mungkin yang mau penjaga mancing. mercusuar mungkin kan. Iya, Itu pulang pergi juga. pulang pergi itu Kak, dari pagi berangkat pulang jam 6 sore. Oh, berarti jam 6 sore. Berarti sampai sini jam 6 sore gitu. Iya, sampai Bengkulu. Oh, berarti Udah berangkat pagi langsung- kami jam 8 Langsung sampai situ persiapan menikmati sholat gitu. perjalanan situ, sholat zuhur di sana, udah tuh balik lagi, asar di sana juga, balik habis asar baru kami balik. Abang pernah ini apa? Kan lagi di perjalanan nih. Nggak bisa berhenti gitu buat sholat. Itu ini apa tuh? Bisa tayamum gitu atau jamak, pernah nggak? Kalau pengalaman hidup saya, alhamdulillah selama hidup saya belum pernah tayamum karena sekarang sebanyak sekali sih tempat-tempat itu. Kami berhenti terus setiap itu. Alhamdulillah belum pernah menggunakan Ya, debu. selagi bisa berhenti Berhenti. gitu. Tapi kalau memang lagi nggak bisa, baru kita melakukan tayamum gitu, jamak. Ini terakhir ya, ada nggak pesan-pesan atau kesan untuk teman-teman kita yang lagi nonton? Untuk pesan ya Kak. Ya, untuk pesan pesan sih buat selama teman-teman, sejauh kamu mana kamu berjalan, walaupun kamu dalam keadaan senang, bahagia, yang intinya jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan Jangan pernah sholat. tinggalkan ibadah. Ini ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan di surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jin aja beribadah, Masa kita apalagi nggak kita dong? sebagai hambanya ya kan. Ya, oke. Makasih ya Bang sebelumnya udah mau nemenin saya ngobrol gitu seri-seri. Nah, makasih ya sudah nonton kita, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa Baik, follow. terus dulu Bang. Jangan lupa Boleh diminum. diminum ini Kak? Boleh dong. Oke, kita cheers dulu ini Kak. Ya.